Halo teman-teman, kembali lagi kita di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang pengertian matriks, kemudian jenis-jenis matriks, ordo matriks, kemudian ada transpose, ada kesamaan dua matriks. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Apa aja sih operasi matriks yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas pengurangan matriks. Yang ketiga, perkalian skalar matriks. Jadi nanti matriks akan kita kalikan dengan skalar. Kemudian yang keempat adalah perkalian matriks. Yang kelima, pemangkatan matriks. Jadi matriks nanti bisa kita pangkatkan. Nah, apa syaratnya? Mari kita lihat. Baik, kita akan membahas yang pertama tadi adalah penjumlahan matriks. Bagaimana caranya kita menjumlahkan matriks? Nah, kita lihat di sini. Jadi, dua atau lebih matriks dapat kita jumlahkan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Nah, penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Sehingga, kalau ordonya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan matriks tersebut. Jadi, syaratnya adalah ordo matriksnya itu harus sama terlebih dahulu. Cara menjumlahkannya, elemen yang letaknya sama itu akan kita jumlahkan. Seperti itu. Baik, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah tentang pengurangan matriks. Sebenarnya pengurangan matriks ini sama dengan penjumlahan matriks, hanya mirip-mirip saja, hanya yang satunya dikurang, yang satunya dijumlah. Kalau kita lihat di sini adalah pengurangan dua atau lebih matriks dilakukan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Jadi ordonya harus sama. Kemudian pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Ya, sama saja dengan penjumlahan matriks tadi. Sekarang yang ketiga kita lihat yaitu adalah tentang perkalian skalar matriks. Nah, di sini kita lihat. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalar dan matriks adalah KA. Jadi K di sini kita anggap sebagai skalar, kemudian A-nya itu adalah matriks. Berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks A dengan K. Jadi semua elemen matriks A itu kita kalikan dengan K. Gitu. Itu kalau perkalian skalar matriks. Kita lihat yang keempat itu adalah perkalian matriks. Perkalian matriks A dan matriks B hasilnya adalah matriks AB. Perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan hanya jika banyak kolom matriks A itu sama dengan banyak baris matriks B. Jadi sebelum kalian kalikan, itu harus kalian tentukan dulu banyak kolom matriks A apakah sama dengan banyak baris dari matriks B. Kalau berbeda, maka itu tidak bisa kita kalikan. Itu adalah menjadi syarat. Syarat perkalian matriks A kali B adalah kolom dari matriks A harus sama dengan banyaknya baris dari matriks B. Itu ya, teman-teman harus diingat-ingat. Itu adalah syarat untuk perkalian matriks. Kemudian, kita lanjut ke pemangkatan matriks. Nah, pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Jadi selain dari matriks persegi tidak berlaku. Jadi pemangkatan matriks itu hanya bisa kita lakukan ketika matriksnya itu adalah matriks persegi. Misalkan matriks A adalah matriks persegi dengan ordo, maksudnya ordonya adalah n kali n, maka A kuadrat itu bisa kita tuliskan dengan A kali A, kemudian A pangkat 3 itu kita tuliskan dengan A kali A kali A, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat. Jika A matriks persegi, maka A pangkat 0 itu sama dengan I. Jadi ketika matriks A itu kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu adalah matriks identitas. Gitu ya teman-teman. Dan ketika A pangkat N itu akan sama dengan A dikali dengan A pangkat N min 1. Dengan A-nya itu harus lebih dari 0. Itu teman-teman. Jadi ini adalah syarat-syarat dari operasi matriks. Mari kita lihat, yang pertama kita akan melihat adalah tentang penjumlahan matriks. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat penjumlahan matriks sebelum nanti kita akan menjumlahkan matriks-matriks tersebut. Jika untuk matriks A, B, C, dan matriks D yang berordo sama,
berlaku sifat-sifat penjumlahan matriks sebagai berikut. Jadi kalau ada matriks A, B, C, dan D, itu ordonya sama, jadi semuanya sama, maka penjumlahan matriks itu berlaku sifat berikut. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sedangkan sifat yang ketiga itu adalah terdapat unsur identitas penjumlahan matriks. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Kemudian yang keempat, untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A, jadi punya lawannya ya. Kemudian yang kelima adalah transpos jumlah dua matriks sama dengan jumlah transpos yang kedua matriks. Gitu. Jadi kita lihat dulu sifat komutatif. Kita lihat. Ketika A ditambah B, itu hasilnya akan sama dengan B ditambah dengan A. Jadi mau dibalik-balik itu akan sama. Seperti itu ya, itu kalau penjumlahan matriks. Jadi berlaku sifat komutatif. Nah, kalau sifat asosiatif itu A ditambah B plus C itu akan sama dengan A plus B ditambahkan dengan C. Jadi, yang pertama B ditambahkan dengan C dulu baru ditambah A, itu akan sama dengan ketika A dan B ditambahkan dulu baru ditambahkan C. Maka itu namanya adalah sifat asosiatif. Kemudian, yang ketiga, terdapat unsur identitas penjumlahan matriks, yaitu matriks 0. Matriks yang semua elemennya adalah 0, kita kemarin udah bahas ya. Nah, itu ketika A ditambah dengan matriks O, sama dengan O ditambah dengan matriks A. Dan hasilnya nanti adalah matriks A, gitu. Jadi ketika suatu matriks A ditambahkan dengan matriks 0, itu hasilnya akan matriks A itu sendiri, gitu. Kita lihat yang keempat. Untuk setiap matriks A, terdapat lawan matriks A. Lawannya itu adalah negatif A. Gitu. Apa sih negatif A? Negatif A adalah matriks yang semua elemennya sama dengan matriks A, tetapi berlainan tanda. Jadi, elemennya tuh sama, hanya yang membedakan adalah tandanya saja. Jadi, tandanya akan berlainan. Sehingga, ketika A ditambahkan dengan negatif A, sama dengan negatif A ditambah dengan A. Jadi, mau dibalik-balik sama. Dan ketika kita jumlahkan, hasilnya itu adalah nanti adalah matriks 0. Seperti itu. Matriks negatif A disebut sebagai inverse penjumlahan atau inverse aditif dari matriks A. Jadi kita namakan juga nih negatif A itu adalah inverse penjumlahan dari matriks A. Seperti itu. Kita lihat yang ke-5. Transpos jumlah dua matriks sama dengan jumlah transpos yang kedua matriks. Jadi ketika A ditambah B baru kita transposkan, itu akan sama dengan A transpos ditambah dengan B transpos. Seperti itu. Ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya. Contoh penjumlahan matriks. Nah, ini dilihat. Diketahui, ini saya di sini punya matriks A dan matriks B. Tentukanlah yang pertama A tambah B, B ditambah A, kemudian A ditambah O. O ini adalah berarti matriks 0, kemudian yang D, B ditambah dengan negatif B atau lawan dari matriks B ini ya. Kemudian yang E adalah A ditambah B, baru kita transposkan. Kemudian yang F adalah A transpos ditambah dengan B transpos. Gitu. Mari kita lihat, kita akan jawab sama-sama untuk yang A. A ditambah dengan B. Nah ini ya, ini adalah matriks A, kemudian ditambah dengan ini adalah matriks B. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Tadi kita sudah tahu bahwa kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ini di sini lihat, ini di sini negatif 1, elemen seletaknya kalau di sini berapa? Dengan 2, maka negatif 1 ditambah 2, seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat. Jadi, negatif 1 ditambah 2, kemudian 3 ditambah dengan 1, ini letaknya kan sama ya. Kemudian 0 ditambah dengan negatif 9, kemudian 5 ditambahkan dengan 6. Setelah itu ya sudah kita jumlahkan saja, teman-teman. Ini negatif 1 tambah 2 itu 1, kemudian 3 ditambah 1 itu 4. 0 ditambah negatif 9, dan 5 ditambah 6 itu adalah 11. Begitu ya teman-teman caranya. Baik, kita akan lihat sekarang untuk yang B. Yang B adalah B ditambah dengan A. B ditambah dengan A. Ini adalah matriks B, ini adalah matriks A. Cara penjumlahannya sama dengan cara yang A tadi ya. Tinggal kita jumlahkan aja yang seletak ini teman-teman.
Oke, kita jumlahkan jadi 2 ditambah negatif 1, 1 ditambah 3, kemudian negatif 9 ditambah 0, 6 ditambah 5. Nah, inilah hasilnya ketika kita jumlahkan. Teman-teman, kalau kita lihat hasil penjumlahan dari A dan B ini, jadi ketika A ditambah B, B ditambah A, kalian bisa lihat hasilnya apa nih teman-teman? Hasilnya sama, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini merupakan sifat dari komutatif. Jadi penjumlahan matriks tadi bersifat komutatif. Maka ini hasilnya sama. Bisa terlihat dari sini ya, teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan lihat yang C. Ya, teman-teman kita akan kerjakan A ditambah dengan O. O itu adalah matriks 0. Jadi semuanya elemennya itu bernilai 0. Nah, ini teman-teman. A ditambah dengan 0. Jadi ini adalah matriks A, ini adalah matriks O atau matriks 0 ya. Kita jumlahkan saja sama cara penjumlahannya. Kemudian hasilnya negatif 1, 3, 0, 5 setelah kita jumlahkan. Nah ini adalah merupakan matriks apa teman-teman? Ini adalah matriks A ini sendiri. Maka ini sama dengan matriks A. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa A ditambah 0, matriks 0 itu ya sama dengan matriks A itu sendiri. Seperti itu. Baik. Bisa ya teman-teman ini ya. Kita lanjut untuk yang contoh yang D. B ditambahkan dengan negatif B atau lawan dari matriks B. Kita lihat ya, ini merupakan matriks B. Maka matriks negatif B-nya adalah lawannya. Kalau di sini 2, maka di sini jadi negatif 2. Kalau di sini 1, maka ini jadi negatif 1. Kalau di sini negatif 9, maka ini menjadi 9. Ketika di sini 6, ini adalah negatif 6. Kita jumlahkan ya teman-teman. Ini 2 ditambah negatif 2 ini ya. 2 ditambah negatif 2. Kemudian 1 ditambah dengan negatif 1. Negatif 9 ditambah 9 di sini letaknya. Kemudian 6 ditambah dengan negatif 6. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0 semua. Maka ini adalah matriks 0. Sehingga dari yang B ini kita dapat simpulkan bahwa B ditambah negatif B itu sama dengan matriks 0. Gitu teman-teman. Kita lanjut yang E ya. E adalah A ditambah B transpose. Kita cari dulu A ditambah B dulu ya. Tadi kita udah cari dari yang ini, soal yang A tadi. Kita udah temukan hasilnya, itu adalah 1, 4, negatif 9, 11. A ditambah B ini hasilnya. Sesudah itu kita transposkan aja teman-teman. Masih ingat kan transpose? Maka A plus B transpose. Ini tinggal kita transposkan. Jadi 1 negatif 9, ini 4, 11. Ini hasil transposnya. Udah ketemu ya teman-teman yang E ya. Kemudian kita lanjut yang F. A transpose ditambah B transpose. Maka kita cari dulu A transpose-nya. Ini adalah A transpose. Ini tadi dari matriks A ini kita transposkan, ini hasilnya. Kemudian kita cari yang kedua adalah B transpose. Ini adalah hasil dari matriks B yang sudah kita transposkan. Kita cari A transpose ditambah dengan B transpose. Ya, ini ya. Ini tadi A transpose, ini B transpose. Kita jumlahkan. Sama ya teman-teman caranya. Negatif 1 tambah 2, 0 tambah negatif 9, 3 tambah 1, 5 tambah 6. Hasilnya adalah 1, negatif 9, 4, 11. Nah, teman-teman, ini sama dengan hasil yang E, ya kan? Jadi, A ditambah B, baru kita transposkan, atau A transpose ditambah B transpose, ternyata hasilnya sama. Jadi, dari E dan F ini kita bisa simpulkan bahwa A ditambah B transpose sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk penjumlahan ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kita akan contoh ke pengurangan matriks ya. Oke, ini dia. Jadi A ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. Tentukanlah A min B, B min A min 0 atau matriks 0 ini ya. Kemudian B dikurang min B, A min B transpose, A transpose min B transpose. Oke, ini pengurangan. Caranya sama dengan penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan itu kita jumlahkan, kalau pengurangan ya kita kurangkan. Seperti itu. Kita lihat dulu yang A. Ini ya, A dikurang B. Ini matriks A dikurang dengan matriks B. Maka elemen yang seletak kita kurangkan ya. Negatif 1 dikurang dengan 2.
0 dikurang dengan negatif 9. 3 dikurang dengan 1, kemudian 5 dikurang dengan 6. Hasilnya adalah negatif 3, 2, 9, negatif 1. Ini ya hasilnya pengurangannya ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang B. B min A. Ini adalah matriks B dikurang dengan ini adalah matriks A. Kita kurangkan, sama caranya teman-teman. Ini kita kurangkan, 2 dikurang negatif 1, 1 dikurang 3, 9, negatif 9 dikurang 0, kemudian 6 dikurang 5. Nah, ini dia hasilnya. Kalau teman-teman lihat jawaban A dan B, ini sama nggak? Oh, ternyata berbeda. Sehingga karena ini berbeda, teman-teman, maka kita bisa simpulkan ketika pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi, A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang dengan A. Berbeda dengan penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan tadi bisa dibolak-balik ya teman-teman. Tapi kalau pengurangan itu tidak bisa karena tidak berlaku sifat komutatif. Ini kita bisa lihat dari soal A dan B gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk yang C. A dikurang 0, ini matriks A dikurang dengan matriks 0. Ini ya, ini kita kurangkan, caranya sama, hasilnya ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini merupakan matriks apa? Oh, ini matriks A, maka ini sama dengan matriks A, sehingga ketika A dikurang 0, ya hasilnya adalah matriks A itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang D. B dikurang dengan min B, jadi matriks B dikurang dengan lawannya. Jadi 2, 1, negatif 9, 6 dikurang dengan negatif 2, negatif 1, ini 9, ini negatif 6. Ini matriks lawan dari B ya, teman-teman ya. Kita kurangkan aja, kita kurangkan, ini ya dikurang, kurang, ini dikurang, hasilnya ini. Oh, ternyata ketika B min negatif B itu hasilnya bukan matriks 0 seperti itu, karena ini kalau kita lihat hasilnya bukan matriks 0 ya teman-teman ya. Begitu, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut yang E, A min B transpose. Nih ya, kita cari dulu A min B nya. Tadi kita udah cari ya dari yang A ini ya teman-teman, A min B. Nih ya, negatif 3, 9, 2, negatif 1. Kita udah cari, udah kita tinggal transposkan aja. Nah, ini adalah hasil transposnya. Jadi negatif 3, 2, 9, negatif 1. Sekarang udah beres nih yang E. Kita sekarang mau kerjakan dulu yang F. Yang F, A transpose dikurang B transpose. Kita cari dulu A transpose. Ini adalah A transpose, jadi matriks A kita transposkan. Kemudian kita cari B transpose. Matriks B ini kita transposkan. Kalau sudah, keduanya kita kurangkan. Jadi, A transpose min B transpose. Negatif 1 dikurangi 2. Ini ya, negatif 1 dikurangi 2. 3 dikurangi 1. 0 dikurangi negatif 9. 5 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 3, 9, 2, negatif 1. Kalau teman-teman lihat, jawaban E dan F ini sama nggak? Oh, ternyata sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa A min B transpose itu sama dengan A transpose dikurang B transpose. Nah, ini adalah contoh untuk pengurangan matriks gitu. Jadi hampir sama dengan penjumlahan tadi ya teman-teman. Hanya kalau ini kita kurangkan saja gitu. Kita lanjutkan ke perkalian skalar matriks gitu. Kita lihat contohnya dulu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya punya matriks A itu ini adalah elemen-elemennya. Kemudian ada skalarnya adalah K. Maka K dikali dengan A, K dikali dengan A. Ini adalah matriks A ya. Ya kita tinggal kalikan aja K-nya ini ke semua elemen dari matriks A ini. Jadi K dikali A11, K dikali A21, K dikali A12, K dikali A22. Jadi kita kalikan ke semuanya. Seperti itu teman-teman. Itu kalau perkalian skalar matriks. Cukup mudah ya. Sekarang kita akan lihat sifat-sifatnya. Untuk matriks A dan B yang berordo sama dan K1, K2 anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama adalah sifat distributif.
sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Jadi, di perkalian skalar matriks itu berlaku sifat distributif dan sifat asosiatif. Kita lihat yang pertama adalah sifat distributif. Nah, ini lihat ya, sifat ini yang pertama. Ketika K1 ditambah K2 dikali A, itu sama dengan K1 dikali A ditambah K2 dikali dengan A. Kemudian, ketika K1 dikali dengan A tambah B, itu akan sama dengan K1 kali A ditambah K1 dikali dengan B. Ini adalah sifat distributif. Jadi, ini akan sama ya teman-teman nanti ketika dikalikan ya. Hasilnya yang ruas kiri, ini akan sama dengan yang ruas kanan. Karena berlaku sifat distributif. Kita lihat sifat asosiatifnya. Nah, ini dia. Ketika K2 dikali A dulu, jadi ini kita kalikan dulu, itu akan kemudian baru dikali K1 akan sama saja ini hasilnya nanti teman-teman. Seperti itu. Ini kalau di perkalian skalar matriks. Mari kita lihat contohnya supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, di sini saya punya matriks A. Ini matriks A, kemudian ini adalah matriks B. Dari kedua matriks ini tentukanlah yang pertama 3A, kemudian negatif 2 kali B, kemudian 2 kali A plus B, kemudian 2A ditambah 2B. Kita lihat dulu yang A. Ya. 3 dikali dengan A, maka 3 dikali dengan, ini adalah matriks A. Tadi caranya adalah kita kalikan 3-nya ke semua elemen matriks A. Jadinya adalah 3 dikali negatif 1, 3 dikali 0, 3 dikali 3, kemudian 3 dikali 5. Hasilnya adalah berapa? 3 dikali negatif 1, negatif 3. 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 0 adalah 0, 3 kali 5 adalah 15. Ini ya teman-teman, bisa ya cara mengalikannya ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk yang B. Negatif 2 dikali dengan B. Sama dengan yang A tadi ya. Jadi negatif 2 dikalikan dengan semua elemen yang ada di matriks B ini. Jadinya negatif 2 kali 2, kemudian negatif 2 dikali 9, negatif 2 dikali 1, negatif 2 dikali 6. Hasilnya adalah negatif 4, 18, ini harusnya adalah negatif 2 ya teman-teman ya. Ini adalah negatif 2, kemudian ini adalah negatif 12, seperti itu. Kita lanjut yang C. 2 dikali A tambah B. Jadi 2 dikali A ditambah B. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. A tambah B kita jumlahkan, baru dikali dengan 2 ya teman-teman. Nah, ini hasil jumlahnya adalah, ini ya. Ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah yang ini tadi. Ini hasil. Setelah kita jumlahkan, kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 1, 2 kali negatif 9, 2 kali 4, 2 dikali dengan 11. Nah, hasilnya adalah 2, 8, negatif 18, dan 22. Ini hasilnya ya. Kita lihat yang D. 2A ditambah dengan 2B. Kita cari dulu 2A. Ini ya, jadi 2 kali matriks A. Hasilnya adalah yang ini. Ini kita kalikan ke semua elemen. Kita cari 2B. 2 kali matriks B. Nah, ini hasilnya. Kemudian 2A ditambah dengan 2B. 2A ditambah 2B. Ini ya, ini 2A tadi ya, ditambah dengan 2B. Nah, ini negatif 2 tambah 4 itu 2. Kemudian 6 tambah 2 adalah 8. 0 tambah negatif 18, negatif 18. 10 tambah 12 adalah 22. Teman-teman kalau lihat, antara C dan D ini adalah sama jawabannya ya teman-teman. Sehingga kita bisa simpulkan dari situ 2 dikali A tambah B itu akan sama dengan 2A ditambah 2B. Gitu ya teman-teman ya, bisa ya perkalian skalar ya. Kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, di sini kita lihat. Misalkan semua hasil kali dan jumlah terdefinisi untuk matriks A, B, dan C serta K anggota bilangan real. Dengan demikian pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Jadi kita lihat. Perkalian matriks itu berlaku sifat tidak komutatif. Jadi A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Itu teman-teman harus hati-hati ya. Jadi A dikali B tidak sama dengan B dikali dengan A. Kemudian
Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. A kali B kali C itu akan sama dengan AB dikali dengan C. Ini sama ya teman-teman. Kemudian K dikalikan AB sama dengan KA dikali dengan B. Sama dengan A dikali dengan KB gitu. Jadi berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Jadi sifat distributif kiri. Ketika A dikali AB plus C, itu akan sama dengan AB plus AC. Ketika A dikali B min C, itu akan sama dengan AB dikurang dengan AC. Kalau sifat distributif kanan, ini kan A-nya ada di kanan, maka ya ini jadinya BA ditambah dengan CA, jadi dikalikan, jadi di kanannya. B min C dikali A, jadinya adalah BA dikurang dengan CA, gitu. Jangan kebalik ya teman-teman, karena kalau kebalik nanti hasilnya akan berbeda, gitu. Karena di perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif, seperti itu. Kita lanjut, sifat matriks identitas. Jadi, ketika matriks identitas ini dikali dengan matriks A, itu akan sama dengan A dikali dengan matriks identitas, dan hasilnya itu adalah matriks A itu sendiri. Gitu. Hubungan dengan matriks lain. Ini kita lihat. Jika AB sama dengan 0, ketika A dikali B itu sama dengan matriks 0, belum tentu matriks A itu adalah matriks 0, atau matriks B itu adalah matriks 0. Jadi mungkin kebetulan saja, seperti itu. Kita lihat hubungan yang kedua. Jika AB sama dengan AC, ketika A dikali B itu sama dengan matriks A dikali dengan C, belum tentu B itu sama dengan C. Gitu ya. Jadi belum tentu B sama dengan C. Mungkin hanya kebetulan saja ya teman-teman ya. Ini perlu diingat-ingat ya. Kemudian kita lihat yang ke-6, hubungan dengan transpose matriks. Jika A, T, dan BT, B pangkat T dan A pangkat T berturut-turut adalah transpose dari matriks A dan matriks B, maka berlaku ketika A dikali B transpose itu sama dengan B transpose dikali dengan A transpose. Ini jangan dibalik ya teman-teman. Ini ketika AB ditranspose-kan, itu akan sama dengan B transpose dikali dengan A transpose. Begitu ya teman-teman. Ini harus diingat-ingat. Jangan sampai terbalik ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke contoh agar teman-teman lebih bisa memahami. Nah, cara mengalihkannya adalah teman-teman, jadi seperti ini. Kita lihat dulu. Tadi syaratnya di sini teman-teman diminta untuk A dikali dengan B, kemudian ini ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Teman-teman diminta untuk mengalihkan matriks A ditambah dikali B, kemudian matriks B dikali dengan C. Kita lihat dulu teman-teman. Ketika matriks A dikali dengan matriks B, tadi syaratnya adalah banyak kolom dari matriks A itu harus sama dengan banyak baris dari matriks B. Kita lihat, matriks A kolomnya ada berapa? Ada 2. Kolomnya ada 2 kan? 1, 2. Matriks B barisnya ada berapa? Ada 1, 2. Oh, ternyata sama antara banyak kolom matriks A dan baris matriks B itu sama. Maka ini bisa kita kalikan. Mari kita kalikan. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya adalah di sini dari matriks A ini kita lihat barisnya. Jadi baris kali kolom gitu ya. Jadi baris di sini dikali dengan kolom dilihat. Nah, jadi ini kan baris dikali dengan kolom. Jadi negatif 1 dikalikan 2 ya, ditambah 3 dikali negatif 9. Itu kita dapatnya baris pertama, kolom pertama. Sekarang kita mau cari yang ini, baris kedua kolom pertama ini ya. Jadi ini baris yang ini, baris dikali dengan kolom. Berarti 0 dikali 2 ditambah dengan 5 dikali negatif 9 di sini. Kita lihat kolom kedua baris pertama ini. Berarti baris kali kolom yang di belakang sini. Jadi baris pertama kali kolom yang kedua. Negatif 1 kali 1 ini ya, ditambah 3 dikali dengan 6. Nih, 3 kali 6. Oke, udah. Sekarang kita lihat di sini baris kedua, kolom kedua.
Jadi baris dikali dengan kolom, ini ya. Jadi 0 dikali 1 ditambah 5 dikali dengan 6. Ini ya, 0 kali 1 ditambah 5 kali 6. Kalau sudah ketemu ya tinggal kita kalikan saja ya teman-teman ya. Negatif 1 kali 2 itu negatif 2 ditambah 3 kali negatif 9 ini udah negatif 27. Kemudian 0 dikali 2 itu 0 ditambah 5 dikali negatif 9 itu negatif 45. Nih ya. Ini negatif 1 ditambah 18. 0 ditambah 30. Kalau sudah kita jumlahkan aja teman-teman. Negatif 2 tambah negatif 27 itu negatif 29. Ini dijumlahkan negatif 45. Ini dijumlahkan jadi 17, yang ini jadi 30. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa memahami ini ya. Jadi untuk perkalian matriks caranya seperti itu. Nah sekarang kita lihat untuk yang B. Yang B tadi adalah B kali C ya. Kita lihat dulu matriks matriks B dan matriks C. Tadi syaratnya banyak kolom pada matriks B itu harus sama dengan banyak baris dari matriks C. Kolomnya ada berapa teman-teman? Ada 2. Ya, ini 1, 2. Baris dari matriks C ada berapa? 1, ada 2. Oh, ternyata sama. Jadi banyak kolom dari matriks B itu sama dengan banyak baris dari matriks C. Sehingga ini bisa kita kalikan. Coba sekarang kita kalikan ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana caranya? Jadi, baris kali kolom. Ini ya teman-teman. Jadi baris kali kolom. Jadi 2 kali 1 nih ya, ditambah 1 kali 4. Ini teman-teman. Kemudian yang di bawah sini berarti baris kali kolom pertama ini ya. Negatif 9 dikali dengan 1 nih ya, ditambah 6 dikali dengan 4. Oke, udah dapat nih. Sekarang yang ini di sini ya. Berarti baris kali kolom yang kedua ini ya. 2 dikali 3, nih 2 kali 3, ditambah 1 dikali 5, nih 1 dikali 5. Sekarang kita lihat yang di sini, ini ya, baris yang kedua kali kolom yang kedua di sini ya. Negatif 9 dikali dengan 3, ini negatif 9 kali 3, ditambah 6 dikali dengan 5, ini 6 kali dengan 5. Oke, sekarang yang paling belakang nih, berarti baris ini kali kolom yang ketiga. Jadi 2 dikali dengan negatif 1, ya 2 kali negatif 1, ditambah 1 dikali dengan 8. 1 kali dengan 8. Negatif 9 kali negatif 1, ini ditambah 6 dikali dengan 8. Ini teman-teman. Oke, kalau sudah, kita tinggal kalikan saja. Ini ya, 2 kali 1, 2, ditambah 1 kali 4, itu adalah 4, dan seterusnya. Semuanya ini kita jumlahkan dan kalikan ya. Teman-teman ya, ini adalah hasilnya ketika sudah dikalikan. Kalau sudah kita kalikan satu persatu, maka kita tinggal jumlahkan saja. Ini dia. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks B dikali dengan matriks C. Ordonya jadinya 2 kali 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa memahami untuk perkalian matriks ini. Oke, kita lanjut ke pemangkatan matriks. Nih ya, pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Jadi teman-teman harus ingat, pemangkatan matriks hanya bisa kita lakukan itu pada matriks persegi. Nah, jika R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat R dikali A pangkat S itu sama dengan A pangkat R plus S. Dan A pangkat RS itu sama dengan A pangkat RS ini ya teman-teman ya. Bisa ya. Kalau pemangkatan sih sebenarnya sama dengan yang perkalian tadi ya teman-teman ya. Kita lihat nih contohnya. Di sini saya punya matriks A. Nih ya, ini matriks A. Kemudian tentukanlah A kuadrat. Kemudian A pangkat 3. Oke, kita jawab yang A dulu. Kalau A kuadrat itu kan berarti A dikali A ya teman-teman ya. Jadi A ini kita kalikan dengan A. Ya udah, matriks A ini kita kalikan. Ini ya, ini matriks A dikali dengan matriks A. Cara pengaliannya sama dengan perkalian matriks tadi, teman-teman ya. Jadi cara perkaliannya itu adalah sama. Jadi negatif 1, nih ya, kita lihat. Oke, nih. Negatif 1 dikali dengan negatif 1 ditambah 3 kali 0 ini ya. 0 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 0.
Kemudian negatif 1 dikali dengan 3 nih ya. Kemudian 3 dikali dengan 5. Ini hasilnya. Kemudian 0 dikali dengan 3. Oh iya, ini harusnya 0 dikali dengan 3 ya. Ini teman-teman ya, 0 kali dengan 3. Kemudian 5 dikali dengan 5. Ini ya, 5 kali dengan 5. Oke, ini setelah kita kalikan ya. Kalau sudah, kita jumlahkan. Ini dia hasilnya. 1, 12, 0, 2, 5. Itu teman-teman. Bisa ya teman-teman semua ya. Ini ya. Kemudian sekarang kita lihat yang B. Yang B yang ditanya adalah A pangkat 3. Ya berarti A kali A kali A gitu kan teman-teman. Tadi kan kita udah punya A kuadrat. A kuadrat kita udah cari. Ya udah kita tinggal tuliskan aja. Jadinya ini adalah matriks A, ini adalah matriks A kuadrat tadi ya. Kita udah cari tadi matriks A kuadratnya. Kemudian kita kalikan aja nih keduanya ini. Jadi A dikali dengan matriks A kuadrat. Kita kalikan ya. Nah, ini adalah hasilnya. Cara mengalikannya adalah sama. Jadi baris, ini baris dikali dengan kolom. Baris kali dengan kolom. Baris kali dengan kolom di sini ya. Ini baris kali dengan kolom. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa nanti ya. Ini sudah kita kalikan, ini hasilnya. Ini hasil pengaliannya ini. Setelah kita kalikan, satu persatu kita jumlahkan. Nah, ini dia jumlahnya. Nah, ini adalah hasil dari A pangkat 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Ini adalah operasi perkalian, operasi matriks. Jadi, teman-teman nanti bisa mempelajari dari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, kemudian perkalian skalar matriks, kemudian ada perkalian matriks, ada pemangkatan matriks. Ya, semoga materi hari ini dapat berguna buat teman-teman dan teman-teman semuanya bisa belajar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar.